Teruntuk dosen pembimbing skripsi, yaitu saya, ketika sudah ada mahasiswa yang mengerjakan bagian bab per bab skripsi, kembali lagi ke komitmen awal bahwa skripsi itu adalah diskusi dan juga memberikan solusi. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini sebenarnya saya buat untuk para dosen pembimbing skripsi, yaitu saya dan teman-teman mahasiswa yang sedang skripsi. Kepada diri saya sendiri sebagai dosen pembimbing, jadi ketika saya bertemu dengan mahasiswa bimbingan saya, tentunya kita harus pertama kali buat kesepakatan bahwa skripsi ini adalah diskusi, tempat mencari solusi bagaimana si mahasiswa dapat mengerjakan penelitian atau skripsinya dengan baik. Teruntuk saya sendiri sebagai dosen pembimbing, jelaskanlah tentang masalah judul. Mungkin saya memiliki judul ataupun referensi ataupun topik penelitian yang bisa kita diskusikan sama mahasiswa. Karena mahasiswa itu, untuk saya sendiri, bahwa dia tidak terlalu paham untuk memulai apa itu penelitian, apa itu skripsi. Jangan kita tembakkan peluru liar. Jika dia bertanya judul skripsi apa, topik apa, kita mengirim suruh mereka untuk mencari sendiri. Teruntuk dosen pembimbing skripsi, yaitu saya, ketika sudah ada mahasiswa yang mengerjakan bagian bab per bab skripsi, kembali lagi ke komitmen awal bahwa skripsi itu adalah diskusi dan juga memberikan solusi. Proses bimbinganlah yang akan menghadapkan kedua hal tersebut, diskusi dan solusi. Jika si mahasiswa mengerjakan latar belakang, misalnya ada fenomena yang belum detail, jangan sebagai pembimbing saya hanya menuliskan fenomenanya belum detail. Fenomena yang belum detail itu yang bagaimana? Fenomena yang belum detail itu seperti apa? Mungkin ada baiknya kita mulai menjelaskan ke mahasiswa. Dan buat teman-teman mahasiswa yang sedang bimbingan dengan dosen pembimbingnya, jika teman-teman ketemu dosen pembimbing seperti ini, tolong didengarkan, tolong dipahami, tolong ditanyakan apa yang Anda tidak mengerti. Kenapa? Karena skripsi itu nantinya antara dosen pembimbing dan mahasiswa pembimbingannya itu akan terjadi sinergi, gitu. Jadi jangan sampai dosen pembimbing seperti saya hanya membulatkan, mencoret fenomenanya belum detail, sehingga si mahasiswa tersebut bingung yang belum detail yang dimananya. Kepada dosen pembimbing skripsi, yaitu saya, ketika kita berdiskusi sama mahasiswa atau dengan mahasiswa kita, tentunya kita pasti akan ada sedikit emosi. Tetapi jangan diskusi skripsi itu dijadikan bahan untuk saya marah-marah ke mahasiswa bimbingan saya. Karena menurut saya itu udah nggak zamannya lagi. Bagaimana mahasiswa akan gampang atau akan mudah mengerjakan penelitiannya ketika dia berpikir mau bimbingan, mau diskusi sama si pembimbingnya, dia udah ketakutan karena nantinya akan dimarah-marahkan.
habiskan energi saya sebagai dosen pembimbing untuk memberi tahu atau menjelaskan atau memberikan solusi apa yang harus dikerjakan. Tentunya bagi mahasiswa juga, apabila sudah mendapat dosen pembimbing seperti ini, jangan kalian untuk meleha-lehakan, menggampangi, menghabiskan waktu Anda. Alah, dosen pembimbing saya baik, nanti ajalah skripsinya dikerjakan. Alah, dosen pembimbingnya sangat mudah dihubungi, nanti sajalah saya kerjakan. Alah, dosen pembimbingnya nggak pernah marah-marah, nanti sajalah saya mengerjakan. Nah, itu yang sering atau yang akan Anda alami. Tentunya bimbingan skripsi sama mengerjakan skripsi adalah proses komunikasi, proses memberikan solusi, bukan lagi untuk memarah-marahi. Saya setuju ketika saya memarahkan mahasiswa atau memarahi mahasiswa yang tidak pernah memulai atau tidak ada progres untuk skripsi. Saya sebagai dosen pembimbing wajib memarahi. Biar apa? Biar studinya selesai, biar tugas akhirnya selesai, biar tanggung jawab kepada orang tuanya selesai. Karena sekali lagi, proses akhir di perkuliahan adalah skripsi. Teruntuk dosen pembimbing skripsi, yaitu saya, luangkanlah waktu kepada mahasiswamu, mahasiswa yang sedang skripsi, untuk berdiskusi mengenai skripsinya. Dan apabila sudah ada waktu, hai para mahasiswa, manfaatkanlah waktu tersebut. Jika dosen pembimbingmu memberikan waktu, ikutilah aturan bimbingannya. Jangan sampai sekali lagi kalian menyia-nyiakan waktu itu. Karena kesuksesan sebuah skripsi bukan hanya dari mahasiswa yang mengerjakan skripsi, tetapi dibantu sama dosen pembimbingnya. Jadi saling berkomunikasi, saling bertoleransi itu penting dalam bimbingan skripsi. Kepada dosen pembimbing skripsi, yaitu saya sendiri, apabila ada permasalahan mahasiswa mengenai skripsinya, tolonglah untuk dijelaskan sedetail-detailnya. Jangan sampai nanti mahasiswanya berpikir dengan analisis dia sendiri tanpa mengetahui apa yang kita maksud. Jika ada kesalahan, buatlah apa yang harus dikerjakan sama mahasiswa tersebut. Kalau masalah teori itu bisa dibaca. Kalau bahasa pikiran dari si pembimbing itu yang sulit dibaca. Skripsi bukan hanya masalah waktu. Skripsi harus lama ngerjainnya. Sehingga kita harus buat timeline. Bab 1 harus 3-5 kali bimbingan. Apa salahnya kalau misalnya hanya 2-3 kali selesai kita ACC? Jangan buat mahasiswa itu dilema. Jangan buat mahasiswa itu bingung. Dia perbaiki yang kita minta, rupanya salah. Dia perbaiki lagi, rupanya yang pertama kali dia tulis itu yang benar. Seperti diputar-putar. Nah, bagi mahasiswa juga, apabila ketemu dosen pembimbing yang care sama Anda, yang perhatian sama Anda, manfaatkanlah itu. Karena tentunya tidak semua teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi dapat manfaatnya. Teruntuk dosen pembimbing skripsi, yaitu saya, mudah-mudahan video singkat ini dapat mencerahkan kita bahwa skripsi itu benar-benar pengerjaan untuk penelitian, bukan untuk ajang hebat-hebatan, bukan untuk ajang balas dendam, ataupun ajang-ajang yang lain. Karena skripsi itu
merupakan satu bagian untuk masa depan mahasiswa kita. Karena semakin cepat mahasiswa itu lulus skripsinya, berkuranglah satu beban orang tuanya. Jadi, skripsi itu adalah sinergi, bukan hanya pembimbingnya, tetapi juga mahasiswanya. Dan teruntuk dosen pembimbing skripsi, yaitu saya, dan juga teman-teman mahasiswa yang nonton video ini, mudah-mudahan kedepannya skripsi bukan lagi ajang yang menakutkan. Skripsi sama halnya kita mengerjakan tugas, UTS, dan UAS. Karena antara dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing saling bersinergi, saling berkolaborasi, berdiskusi untuk menghasilkan solusi. Kita ketemu lagi di video-video saya lainnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiolendra. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.